Selamat siang, Kak Lulu tentunya dan juga teman-teman sekalian dan juga kakak-kakak Asma. Perkenalkan, nama saya Yoko Condro. Saya merupakan salah satu anggota dari Monfera tentunya. Tapi sebelum saya mulai presentasinya, saya pengen mengungkapkan suatu hal. Sebelum itu semua, kalian sadar nggak sih kalau misalkan di Indonesia itu sebenarnya udah nggak seterang itu dulu lagi gitu. Kita kalau ngeliat ke atas langit kita tuh udah silauan, udah abu-abu gitu. Nggak kayak di awal-awal akhir-akhir 90-an atau mungkin awal-awal tahun 2000 yang masih langitnya masih biru gitu. Gua dulu pas tuh masih kecil tuh ngeliat orang kelas kebanyakan roket maaf ya. Kebanyakan ngeliat langit tuh, main layangan masih asik banget, masih biru ya. Nah sekarang tuh kalau kita lihat tuh, aduh udah gak enak banget dilihatnya. Jangan jauh-jauh 2000-an nih, pas kita pandemi itu tuh biru banget. Betul banget ya. Sekarang kita keluar dikit di Serpong, UV udah 12 ya. Panas dah, gila banget. Nah, sebenarnya tuh penyebab langit kita kayak gini tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya jawabannya simpel aja sih. Itu polusi udara. Simpelnya banyak orang aware tentang polusi udara, tapi hal ini tuh masih orang tuh banyak yang nggak pedulian tentang hal-hal kayak gini. Dan kita nih, Monfera tertarik banget untuk ngebikin PSA, Public Service Announcement mengenai polusi udara. Nah, kenapa sih video PSA yang kita buat itu PSA gitu? Kita bisa buat apapun selain kita bisa buat film, kita bisa buat literasi, tapi Indonesia minum literatur ya, jadi kayaknya nggak bisa. Tapi apa sih yang disukai sama orang-orang Indonesia gitu? Sukanya nonton TikTok, nge-scroll Reels Instagram, atau nge-scroll YouTube Shorts gitu. Jadi maka dari itu kita pengen buat Shorts mengenai PSA yang nantinya di-upload di Instagram Reels. Nah, jadi kita tertarik banget untuk membuat video PSA yang tadi di-upload Instagram Reels bersama saya Pilih Bumi. Tapi sebelum itu aku mau perkenalin dulu ya satu tim semua Monfera ini, boleh di next dulu. Tadi aku udah perkenalkan lagi, nama aku Yoko Condro, aku produser dari Monfera ini. Mungkin boleh lanjut lagi aja. Ya, perkenalin, nama aku Juli, di sini aku sebagai production manager. Terus aku Stephen Ausin Nubila sebagai sutradara. Nah, aku Arisya Abner, aku sebagai penulis naskah sama Asrada. Aku Diamata sebagai art director. Saya Galan Blake sebagai fotografer. Saya Kenan Adrian sebagai editor. Saya Muhammad Prima Fadila sebagai sound designer. Ya, lanjut lagi, ini ada divisi animasi. Kenalin, nama aku Monica Maesari, aku sebagai animation director. Aku Laura Faustin sebagai kompositor. Aku Patricia sebagai kanalis. Aku Angelica sebagai environment artist. Nah, tapi sebelum kita mulai presentasinya, kita pengen lebih mengenal tentang polusi udara lagi nih. Jadi aku pengen temen-temen kerja sama bareng buat login Kahoot, buat main dulu gitu. Nanti yang menang dapat hadiah. Iya. Ayo, guys, bentar ya, bentar. Cari gue. Hadiahnya disebut saja. join ya. Hadiahnya Nanti biar surprise. Menang dulu aja. Jadi start again. Artinya seperti itu. Oke, guys. Langsung. Udah jadi aja. Wis, Timothy, kontestan pertama kita. Ikutin Kia. Gambar ini. Jangan mundur ya, Ya guys, kita tunggu sampai sekelas ikut ya. Ya saya keluar tahu. Enhard juga 2 kali. Satunya disalahin. Satunya sebelahnya aja.
Saya pilih Bumi. Lah Lainnya memantau. Udah sama. astaga. Wih. Kamu kan bisa Lihat terus. Wah, ya. Ya. Ya, lihat. bagus ya. Ya maaf banget deh kita Tidak premium. tidak premium nih ya. On the budget. Kayak apa? Siapa lagi makanan? Gue Montana gue tuh. Siapa yang dari kita? Saya pilih Bumi siapa? Gue tadi. Lagi jadi. Ayo dulu. Ayo cepat cepat. Ini. Ya. Udah malam. Oke, cuma 10. Oke. Ya, Kita langsung start aja ya. Maaf ya, siap. Nanti dia dibagi-bagi ya. Oke. 2. 1. Dia kayaknya langsung muncul deh dan jadi punya kamu. Apa yang menyebabkan pencemaran udara? Wih, gampang banget guys. Maksudnya pada nggak bisa jawab ya. Tinggal ya. Gas beracun, penerbangan hutan atau banjir atau pengeringan. Banjir nggak sih, banjir? Itu 10 detik. Ada timer 10 detik ya guys ya di HP sekolahnya. Langsung jawab. Banjir. Banjir nih. Banjir. Iya. Tapi penebangan hutan juga guys. Penebangan hutan. Ya, gas beracun. Bapak nggak perlu malu buat salah guys. Kita belajar bersama nih. Ini kita belajar. Gue suka bahasa lu bro. Wih, sampai Mantap, ada sampai ada yang yang gue suka begini nih. lanjut. Gua pencet lagi. Ayo. Penyakit apa yang ditimbulkan ke manusia akibat Nah ini pencemaran udara? harusnya pada tahu lah ya, lagi famous banget nih, lagi eksis banget. Ispa. KTP cinta Oke, ayo lagi. Oh bener. Ada yang jawab ini. Ispa jawabannya. Jawabannya ISPA. Infeksi saluran pernapasan anak. Ujian. Wah, perubahan alam ini. Nah ini nih buat teman-teman nih, apa nih bisa kita lakuin nih teman-teman? Sampah. Bakal apa? Bakal sampah. Ya mas, daripada dibuang ke laut kan ya, dibakar kan ya, ya kan? Ayo satu lagi, satu orang. Wih, mau jadi gitu tuh. Masih dia mau join? Gak bisa bener. Bener. Sampai duluan nih. Memotong pohon. Typo. Maaf ya, nulisnya apa sambil ini? Capek. Potong pohon gak sih? Menambah ketebalan gasing. Potong pohon sih. Benar. Gue sih Ahok sih, menang sih Ahok. Sorry, ini tempat 5 yang benar yang mana? Mantap banget Ahok. Ayo Ahok. Jangan lupa kalah tuh. Apa? Unik sedikit lah. Bilang sinful tuh kok. Ini minus. Merah tadi. Hijau gak sih? Pinter-pinter ya. Ya, Ahok udah. Ayo main. Ayo Ahok gimana sih Ahok? Ayo dong. Yang termasuk polutan menyebabkan pencemaran udara. Bakaran banget. Ayo. Ayo. Tricky.
Dia reconnecting bangsa. Apa Ya. Ayo durian lonjong nggak mau nih. Tajuk. Susah ini toh. Waduh, ini berapa? Aku pakai aperturan gitu. Paling tinggi. Yang berlihat satu orang doang. Berapa sana? Cumpin Express. Ini pertanyaan berapa nih? Hujan asam. Makhluk hidup sana. Malam sehat ya sih. Anas tapi jadi subur gak sih kan kena hujan? Oh iya. Oh iya. Wih, udah semua. Iya, jago guys. Jadi 11 sih. Apa dampak pencemaran udara? Kanker lambung. Lebih gini ya. Wih, yang satu masih. Apa zat polutan udara yang termasuk partikel? Susah banget. Kok jadi kimia? Cap cipcuk. Jadi ngetes kalian ya. Gue dukung Ethan kalau coba. Gue sih Ahok bisa banget sih. Ini harus jawab cepet sih. Ya, 2 lagi. Ya, 3 orang lagi. Mana cuma Gila, gue bikin pertanyaan cetaknya jadi. Wih, ayo Ahok bro, let's go lah Ahok. Daerah provinsi mana yang paling berpolusi? Banten, Papua, Kalimantan Tengah. Kalimantan gak sih? Paling parah sih. Jawa kan? terakhir. Bonus. Oh ya, ini bonus guys. Ternyata pertanyaannya ke double. Emulating. Asam kurang. Kan hujan asam. Oke, jawab dari. Siang. Apa? Boleh dikasih Tangan. Yang menang siapa yang menang? Maju di dalam. ya abang. Ngatak kok ambil sih. Jahat tuh dapat 3. Wih. Juara 1 harusnya dari sana, weh. Bola apa? Juara 3 dari 3. Ada juara 5 nggak dapet? Juara 2. Juara 2? 2. Juara 2. Dapat juga 2 sama 3. Juara bir rasanya. Ya, dari 3. Misalnya buat Oke, silahkan dilanjutkan lagi presentasinya. Nama saya Angelica. Seperti yang sudah kita bahas dari tadi, masalah yang kita mau angkat itu tentang polusi udara. Laporan terbaru mengatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Wah, tinggi sekali ya. Polusi ini nggak hanya berdampak di area Indonesia aja, tapi juga berdampak ke global. Jadi sangat berbahaya. Oke, lanjut. Nah, akibat dari polusi udara sendiri ini seperti yang tadi kita udah lakukan di kuis tadi, yaitu salah satunya adalah penyakit pernafasan. Jadi Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara mengatakan kalau kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA telah mengalami peningkatan dalam 6 bulan terakhir.
Penyakit lain yang ditemukan adalah tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru-paru, dan juga pneumonia. Dan totalnya sudah ada 90.546 kasus sejak periode 29 Agustus sampai 6 September 2023. Masyarakat yang terkena ISMA ini juga rata-rata merupakan masyarakat dalam usia produktif. Ada salah satu pasien di daerah Pamulang, yaitu salah satunya adalah anak berumur 8 tahun. Dekat banget kan Pamulang sama Tangerang Selatan. Dari 90.546 kasus ini, jangan sampai salah satu dari kita menjadi pasiennya ya guys. Oke, tentang Saya Pilih Bumi. Organisasi sosial yang kita pilih atau NGO-nya adalah Saya Pilih Bumi. Saya Pilih Bumi sendiri adalah sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menginspirasi dan memberdayakan individu untuk mengambil sebuah tindakan nyata. Oh, by the way, nama saya Gilang Adley. Nah, lanjut, Saya Pilih Bumi adalah sebuah organisasi yang mengambil tindakan nyata dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan untuk pelestarian lingkungan hidup agar bumi yang bisa lebih indah untuk generasi yang mendatang. Dan Saya Pilih Bumi ini mendukung 8 poin dari 17 SDGs atau Sustainable Development Goal yang ada. Yang pertama, Saya Pilih Bumi mendukung energi bersih dan terjangkau. Kedua, kota dan komunikasi yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan yang terakhir, kemitraan yang mencapai tujuan. Lalu Saya Pilih Bumi ini aktif di platform Instagram untuk menyebarkan inspirasi pemberdayaan lingkungan. Dengan 60.000 followersnya, dia bekerja sama dengan Grid Network, sebuah news company, untuk menyebarkan aksi-aksi sosial dan rekrutmen buat volunteer. Saya Pilih Bumi sendiri sedang mengadakan acara tanggal 11-13 Oktober. Contohnya ini seperti yang sekarang lagi, yaitu acara barterin. Jadi orang-orang diajak untuk bertukar barang untuk mengurangi tingkat konsumerisme dalam masyarakat. Saya Pilih Bumi juga aktif di website, yaitu lestari.grid.networks.id, yang isinya adalah berita-berita tentang alam dan bumi. Dia sendiri di website-nya menjelaskan memiliki 2 program yang sedang berlangsung, Circular City Project dan juga Sisir Pesisir. Lalu, meskipun programnya ini belum ada yang membahas tentang polusi udara, tapi kita mendukung SDG yang Saya Pilih Bumi ingin capai, yaitu sustainable dalam aksi nyata untuk bumi yang lebih indah. Selanjutnya, boleh dilanjutkan ke program kita. Oke, jadi yang udah dibilang tadi juga. Oh ya, nama saya Steven. Ya, saya lanjutkan. Seperti yang diomongin tadi juga, jadi kita mau membuat sebuah video PSA yang berjudul Fata Morgana, di mana video PSA kita itu kita mencoba mengambil dari sisi naratif dalam menyampaikan pesan. Jadi nggak secara langsung PSA yang langsung nyebutin kayak ayo bla 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 bla, tapi kita dari suatu cerita dulu, baru di endingnya ada sebuah statement yang kita sampaikan. Jadi dari Fata Morgana sendiri itu penggambaran masa depan di mana polusi udara telah merajalela ketika di masa sekarang tidak ada pergerakan apapun. Ini fact sheet-nya sendiri tentunya di tahun 2023 Patria Indonesia disutradarai oleh saya sendiri, Steven Austin. Genrenya PSA dengan tema realita menggunakan aspek rasio 9:16 itu untuk platform Instagram Reels, terus mungkin TikTok yang vertical content lah intinya, dengan durasi sekitar 60-90 detikan. Oke, boleh mungkin aku ke script writer. Oke, aku Aris Syafner. Di sini mau ngejelasin tentang cerita yang ingin kita buat di film di PSA-nya nanti. Jadi kita nih pertama nunjukin kayak di mana bumi itu masih indah. Kita nunjukin langit-langit biru, burung-burung berkicau, tumbuh-tumbuhan hijau dan lain-lain lah. Nah, terus habis itu ada satu anak ini lari-lari di tengahnya, kayak dia bahagia banget di lingkungan yang penuh dengan rumput-rumput hijau, banyak kayak di Taman Eden lah anggap ya, kalau misalnya zaman dulu banget ya, zaman dulu banget. Nah, habis itu di tengah-tengahnya ini ada pohon, wih kayak Taman Eden banget lagi gitu. Nah, pohonnya ini ada buah yang dia ambil, dia makan, lalu keluar asap. Terus akhirnya dia kebawa ke realita kalau ternyata dia sebenarnya kayak cuma main game doang, dia di dunia virtual. Ini udah di masa depan di mana
kita udah nggak bisa keluar rumah lagi. Di rumah tuh kita tuh cuman buat ngejalanin kayak kehidupan sekarang, ngelihat pohon-pohon hijau, ngelihat langit biru itu udah masa lalu. Kayak kita nggak mau kan punya masa depan yang begitu kan. Jadi kita mau nunjukin itu masa depan kalau kita nggak ngelakuin gerakan gitu. Terus ini buat naskahnya 1 halaman aja. Tapi ceritanya seperti yang tadi aku cerita ya. Kita tuh mengambilnya kenapa mirip kayak ceritanya Adam dan Hawa, ada referensinya gitu. Itu karena kita itu kalau diceritain itu kan sebenarnya itu pelanggaran manusia pertama sama perintah kan. Ini kita sebenarnya udah tahu nih semua kalau polusi ini lagi marak banget. Tapi kita yang kita lakukan buat mengurangi polusi ini masih dikit gitu. Walaupun udah ada perintah-perintah kayak kurangi kendaraan atau apa gitu. Jadi ini menurut aku bisa nyambung sama apa yang terjadi sekarang tentang kita tidak mengikuti perintah atau tidak menjaga lingkungan gitu, tidak menjaga lingkungan kita. Itu aja untuk ceritanya. Oh ya, dari deskripsinya project yang akan kami buat bisa langsung dibaca. Proyeknya akan dibuat tentunya video PSA dengan cerita yang ingin kita sampaikan menunjukkan masa depan yang kelam, di mana untuk melihat tumbuhan hijau dan lingkungan yang asri hanya bisa melewati dunia virtual karena polusi udara yang kuat. Monvera akan membuat video PSA berisikan polusi yang berada di sekitar kita, terutama di kota Jakarta. PSA tersebut akan berdurasi sekitar 1 menit untuk memiliki tujuan diunggah ke dalam Instagram Reels. Lalu yang tentunya konten tersebut akan diunggah di akun @sayapilih supaya target audiens menjadi lebih luas dan lebih mendorong masyarakat untuk mencegah terjadinya polusi udara. Kemudian ini perkenalkan, nama saya Monica. Ini storyboard yang sudah kami buat. Jadi yang shot pertama ini menunjukkan sebuah pohon di tengah. Kemudian ini ada seorang anak namanya Alex, dia datang mendekat ke pohon tersebut. Selanjutnya, nah si Alex ini dia memetik memetik buah maksudnya, memetik buah. Lalu melihatnya sebentar. Lalu selanjut, saat dia hendak memakan, tiba-tiba buahnya ini keluar asap, lalu dia menjatuhkan buah apelnya. Lalu kemudian dia melakukan aksi seperti memasang VR seperti ini, lalu cut ke kamarnya si Alex ini dan dia sedang memegang VR. Lanjut, dia melihat VR, lalu melihat ke arah depan, dan di depannya ini tuh ada sebelah kamar dia, dan itu tuh sudah banyak asap polusi udara di Indonesia. Dia melihat lagi VR-nya, terus kemudian dia lanjut untuk memasang VR-nya dan memilih untuk berada di dunia VR. Lalu ada tulisan saya beli bumi. Dan ya di akhirnya juga ada statement kata-kata gitu yang kayak ajakan gitu buat yang biasanya ada di video biasa. Ya, ini dari mood boardnya sendiri bisa dilihat ada kontras antara yang dimana masih perkebunan yang asri, hutan-hutan yang asri gitu, yang langit yang cerah dan matahari dari kita yang bisa kita kayak nyaman buat tidur, buat ngobrol bareng gitu. Dibandingkan dengan dunia yang sekarang dimana di kamarnya tuh minimalis banget, terus dia ada asap-asap dari jendela yang kebuka dikit aja udah ngeluarin asap yang besar banget gitu. Kalau dari moodboardnya gitu sih. Oke, ini mungkin ada referensi video. Sebenarnya ini kayak film pendek tapi yang membawain pesan gitu. Jadi kita referensi naratifnya dari yang mirip-mirip.
Ya, dari referensi videonya kayak gitu. Ada sisi naratifnya, terus ada juga statement mengenai lingkungan yang diaktif. Ya, perkenalkan nama saya Diamanta. Next kita kalau bahas tentang tujuan dan manfaat dari kita membuat video PSA ini. Ya, tentu saja pasti kita tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi para masyarakat gitu ya. Tapi mungkin pasti kalian udah sering itu mendengar tentang imbauan untuk stop polusi udara, jangan bakar sampah begini. Tapi itu cuma lewat doang gitu loh. Dan menurut saya sendiri itu butuh kesadaran dari dalam diri kita sendiri gitu, yang dari dalam hati benar-benar mau stop penyebabkan polusi udara gitu. Nah, jadi dari Movera sendiri kita tuh belum pernah ya bikin video-video yang berkaitan tentang lingkungan hidup seperti ini. Jadi pasti kita sendiri juga ingin coba gitu hal yang baru gitu, dan juga memberikan dampak bagi masyarakat biar stop untuk menyebabkan polusi udara. Plus kalau untuk si Saya Pilih Buminya sendiri, kita pasti akan membuatkan konten yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, dan juga lebih menyentuh gitu. Jadi mereka sendiri juga bisa lebih sadar gitu. Jadi nggak cuma kayak lewat doang kayak stop polusi jangan bakar sampah, tapi benar-benar yang ada ceritanya yang mereka bisa sendiri juga relate gitu loh, dan juga jadinya lebih aware gitu kalau misalnya di masa depan dunia kita itu benar-benar bisa jadi seperti yang di video tersebut gitu. Ya, sekian itu tujuan dan manfaat kita, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Julie. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang target audience. Jadi untuk target audience PSA kami menargetkan di usia produktif 18 sampai 25 tahun. Ada beberapa alasan kenapa kita ngambil di umur 18 sampai 25 tahun ini, karena yang pertama, di usia ini adalah usia-usia yang paling aktif menggunakan media sosial. Jadi mungkin video PSA kami akan lebih cepat dikenali dan dipahami oleh orang-orang yang sudah berumur di 18 sampai 25 tahun ini, karena mereka yang paling aktif TikTok, paling aktif Instagram, dan juga mungkin YouTube Shorts ya. Terus selanjutnya juga di umur ini kita ingin membantu mereka agar lebih sadar dan aware lagi. Walaupun mereka hanya melihat dari media sosial, mereka juga sadar gitu loh, sebetulnya mereka berada di umur yang dimana mereka paling aktif menggunakan kendaraan, baik untuk pekerjaan, untuk kuliah, maupun untuk berpergian. Jadi kita mau membantu juga ya dari PSA ini agar mereka juga makin sadar bahwa ternyata ada transport umum yang bisa mereka gunakan untuk berpergian atau untuk ke sekolah dan ke tempat kuliah seperti itu. Selanjutnya juga karena video ini membahas tentang polusi udara, kita ingin memberikan aware juga bahwa polusi udara bukan hanya sekedar kendaraan, tapi juga dengan pengonsumsian rokok. Di umur 18 sampai 25 tahun ini sebetulnya tercatat dari Badan Pusat Statistik atau BPS terdapat 3,44% anak di bawah umur 18 tahun itu aktif menggunakan rokok. Jadi walaupun umur yang ditulis di sini adalah umuran di bawah 18 tahun, tapi itu juga menjadi aware untuk mereka kalau anak-anak usia muda ternyata juga banyak gitu yang terkena mengonsumsi rokok seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, dilanjutkan oleh saya, Prima. Jadi outputnya tuh yang kita harapin tuh apa sih setelah kita membuat si video PSA ini? Jadi yang kita harapkan itu tentunya biar masyarakat tuh lebih sadar ya akan polusi udara ini sekarang lagi happening banget, lagi marak-maraknya banget. Tapi sebenarnya dari kita sendiri kita berharap lebih. Jadi nggak cuma sadar dong, tapi ayo kita lakukan untuk mengurangi polusi udara yang sedang ada sekarang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Kinan Adrian Putra. Kami sudah mendapatkan lokasi yang akan kami pakai untuk pitching kami, dan lokasinya di Parung Panjang. Ya, jarak tempuhnya dari Gading Serpong ke lokasi itu 1 jam. Nah, itu ada foto-fotonya yang kemungkinan akan di-shot seperti itu. Jadi ada 2 lokasi ini saja. Pokoknya ada dalam kamarnya. Dan kamarnya sendiri juga udah ada jadi kebunnya yang di sini. Jadi langsung
syuting di dua tempat itu. Ya, kami milih dua tempat ini karena disesuaikan juga dengan naratif yang disebutkan oleh skrip kami yang kebunnya sangat hijau dan yang ya gitu, dan yang kamarnya karena minimalis di filter Pasang film. ya. Oke, ini singkat aja tentang tayangan kita pre-production dari tanggal 7 sampai tanggal 16 nanti. Terus nanti kita rencananya buat productionnya di tanggal 12 Oktober sama post pro-nya sampai di tanggal 20 Oktober. Soalnya kita udah bikin perjanjian sama Sapling Bumi juga. Kalau misalnya mereka harus upload di tanggal 23 Oktober nanti. Soalnya buat laporan efektivitas kita juga di tanggal 21 Oktober nanti. Selanjutnya saya akan membahas tentang job desk. Jadi tadi seperti sudah disebutkan, Stephen Austin sebagai sutradara, Yoko Condro sebagai produser, lalu Galen Adli sebagai penata kamera, Diamanta Pomala sebagai penata artistik, Adnan sebagai penulis naskah, Prima sebagai penyunting suara, Kinan sebagai editor, dan saya sendiri sebagai manajer produksi. Namun di awal sudah dijelaskan kan kalau kita ada tim animasi. Namun di PSA ini kita akan menghasilkan video live action. Jadi tim animasi kita akan bekerja menjadi tim art dan salah satunya manajer produksi. Seperti Monica sebagai penata kostum, Aurel sebagai penata setnya, juga Angel sebagai penata set, dan Patricia Joselin sebagai manajer produksi yang bekerja bersama saya. Baik, sekian. Selanjutnya Nama saya Aurel Faustin, dan maka kesimpulan dari presentasi hari ini itu polusi udara Indonesia sudah sungguh memprihatinkan dan menyebabkan banyak penyakit. Maka kami sebagai generasi muda, Monvera akan membuat video edukasi bersama dengan Sapling Bumi yang diharapkan dapat membuat ajakan untuk masyarakat agar dapat peduli dan membantu menangani polusi udaranya yang sudah marak dan memprihatinkan. Sekian. Ya, ini ada dokumentasi kita bertemu dengan Saya Pilih Bumi. Kita udah nunjukin storyboardnya juga, terus udah nunjukin ceritanya kayak gimana. Mereka oke banget. Mereka juga kayak kalau butuh izin lokasi apa-apa katanya bisa dibantuin juga gitu. Terus kita minta bantuan ke mereka juga kalau misalnya kayak di ending kan butuh suatu statement ajakan gitu kan. Nanti mereka katanya bakal ngasih beberapa statement gitu buat kita taruh di video biasa ini. Terus ya udah sih, kapan kita rapatnya tadi pagi. Iya, sebelum kelas gitu. Kayak ini untuk MOU dan proposalnya aku udah kirim ke mereka juga udah tanda tangan. Ini itu MOU-nya yang di sebelah kiri, ini di kanan ini proposalnya udah tanda tangan dua-duanya sama manajer produksinya. Nanti mungkin aku kirim ke Mbak Lulu juga buat ini. Oke, terima kasih semuanya, itu presentasi dari Monvera. Saya mau nanya, kenapa kalian tidak memanfaatkan beberapa di antara kalian yang memang bisa animasi untuk, saya nggak tahu, mungkin nggak perlu harus animasi ya, tapi animatik sesuatu yang bergerak atau bagian dari misalnya asapnya atau apanya itu kan nanti akan butuh efek juga nggak? Gimana cara buat asapnya? Pakai asap beneran? Iya sih, sebenarnya kalau dari kita realistis sama timeline hybrid kita juga. Soalnya kan kita syutingnya ini sebenarnya udah selesai syuting hybrid kan. Jadi mereka yang tim animasi bakal lebih sibuk gitu. Jadi kayak kalau kita yang live action itu bakal udah lebih santai gitu. Jadi kita full live action juga gitu. Intinya sebenarnya ngebalance timeline aja sih, biar nggak terlalu ngasih ke animasi banyak banget. Sebenarnya mungkin ada yang asap mungkin bisa mau grab atau iya, yang asap mungkin mau grab sih kalau yang dari Tipen jago ya gitu. Tapi kalau yang kayak di kamar itu nanti kita pakai mesin smoke machine. Hazel. Kalau ini surat pengantar ke kampus sudah dibuat, sebaiknya tetap buat sih. Karena kalian syuting di luar kampus kan. Untuk lokasinya sendiri yang sebenarnya tadi itu sebenarnya
keyakinan. Jadi Perlu surat pengantar. kayaknya nggak butuh jadinya, soalnya udah punya orangnya sendiri. Ya. Kayak nggak masalah. Ya ini masalah ini aja sih. Ya kamu tahu UMN kan dia sangat formal ya soal gitu. Ya nggak apa-apa. Ini hanya kalau ada apa-apa saat syuting, kalau ada surat itu kamu aman, karena diketahui gitu. Jadi kan cuma masukin proposal gitu. Maksudnya ini aja dibuat aja walaupun kamu tetap jalan gitu loh. Ya isi itu doang kan, linknya udah dikasih kan? Aku ada kok ini ada. Oke. Terus nah, Fata Morgana ini berarti sudah dipresentasikan ke mereka sampai storyboard. Sudah. Ke Saya Pilih Bumi. Iya. Mereka setuju. Setuju. Terus mereka terkait waktu upload itu mereka benar-benar nggak akan ada revisi. Jadi kamu tidak masukkan revisi ya? Aku tulis di post production kan kelarnya di tanggal 20 Oktober. Selama itu ada waktu 3 hari sebelum upload itu mereka bisa revisi, dan aku nanti kayaknya itu bisa diomongin lagi sama mereka untuk maksimal revisinya berapa kali. Berapa kali? Oke, guys, 2 kali gitu. Kalau misalkan ada revisian nanti. Iya, sebaiknya kamu ada batasnya ya. Iya. Oke, sama ini saya melihat kayaknya waktunya agak terlalu pendek ya untuk yang efektivitas. Tapi mungkin nanti kita lihat aja di RPKPS-nya ya. Mungkin bisa agak lebih panjang juga. Jadi ini diuploadnya di Instagramnya ya. Dan durasinya cuma 1 menit. 1 menit paling mentok 1,5. Cuma itu mentok-mentok banget. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bu.